Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evan Fahri dengan NIM 2407684. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek tugas akhir saya untuk mata kuliah Praktikum Sistem Basis Data, yaitu membuat web yang berjudul Review Fair Essay. Aplikasi ini hadir sebagai solusi untuk membantu mahasiswa dalam proses saling meninjau atau memberikan umpan balik atas karya tulis rekan sejawat yang ditulis secara terorganisir. Fokus utama saya hari ini adalah menunjukkan bagaimana arsitektur bisnis data yang solid mampu mendukung proses bisnis aplikasi mulai dari autentikasi pengguna hingga pengolahan nilai review. Baiklah, selanjutnya saya akan hmm, lihat entity dari web saya. Ini adalah error dari web saya. Pertama yaitu ada tabel rusak. Sebelum masuk ke teknis tabel, mari kita pahami logika step ini melalui entity relationship diagram atau IRRD yang telah saya rancang. Yang pertama adalah tabel user atau entitas user. Ini adalah tabel induk yang menyimpan identitas pengguna. Di sini terdapat kolom role yang membedakan hak akses pengguna. Apakah dia admin ataukah dia pengunggah atau dia review. Selanjutnya, yang kedua ada tabel esai. Tabel esai menampung karya tulis mahasiswa yang dibikin di dalam web. Ia memiliki relasi many to one dengan tabel user melalui koreksi user ID. Selain menyimpan teks, tabel ini juga menyimpan file path untuk dokumen PDF max 126 MB untuk hasil unggahan mahasiswa, dokumen unggahan mahasiswa. Yang ketiga, ada tabel review. Ini adalah tabel transaksi yang sangat penting. Tabel ini menghubungkan review ID dan essay ID. Ini. Di dalamnya tersimpan feedback berupa teks dan rating dengan skala 1 sampai 5. Struktur ini menjamin integritas data penilaian sehingga setiap nilai dapat dipertanggungjawabkan pemiliknya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang database saya. Ini adalah PHP admin dari database atau web saya yang saya namai itu esai. Sekarang mari kita bedah implementasi fisiknya pada database esai melalui PHP MyAdmin. Bisa kita lihat di sini ada 7 tabel yang saling terhubung. Integritas data constraint. Saya menerapkan aturan not null pada kolom-kolom kritikal. Contohnya, pada tabel esai, kolom judul dan konten tidak boleh kosong. Hal ini memastikan database tidak menyimpan record yang cacat atau setengah jadi. Selanjutnya ada quality keys atau keamanan data. Saya menggunakan relasi foreign keys untuk menjaga konsistensi. Saya juga mengetikkan fitur on delete cascade. Artinya, jika sebuah data esai dihapus, maka seluruh catatan review yang menempel pada esai tersebut akan ikut terhapus secara otomatis guna menjaga kebersihan database. Pengolahan data query untuk menghasilkan informasi yang sangat berguna bagi dosen, saya menggunakan query agregasi. Misalnya, untuk menghitung nilai rata-rata tiap siswa, saya menjalankan
query sebagai berikut. Yaitu ada seperti ini. Eh, Kayaknya belum saya ini. Sebentar, saya dulu dari itu. Ya, ada select essay titik title VT reviews like kurung as nilai apa apa of essay join review on essay titik ID dengan ya, review essay group by essay ID. Ini adalah contoh query. Melalui query ini, database secara otomatis mengolah ribuan baris data menjadi informasi nilai yang siap digunakan. Nah, setelah itu saja penjelasan dari tentang database saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interface dari web saya ini. Ini adalah tampilan dari website peer review essay saya. Eh, Selanjutnya, bagaimana desain bersih data tadi bertransformasi menjadi antarmuka pengguna atau interface yang mudah dipahami. Ya, baiklah, ini adalah halaman loginnya. Halaman login atau autentikasi. Antarmuka login ini berfungsi memvalidasi kredensial pengguna terhadap tabel user berdasarkan role yang tersimpan. Sistem akan secara otomatis menyesuaikan tampilan dashboard apakah sebagai pengunggah atau review. Baiklah, ini kita akan mencoba untuk login ke review. Nah, ini adalah dashboard dari pengunggah. Ini adalah dashboard. Ini adalah tampilannya. Saat mahasiswa mengisi form, formnya itu ada di unggah. Ini adalah saat menjual judul. Judulnya adalah DBMS, terus di sini kelas basis data. Terus di sini kita bisa pilih file PDF, Max 126 MB dan kirim esai sekarang. Mahasiswa mengisi form ini kan melakukan perintah insert ke dalam tabel esai tadi. Sistem juga memastikan bahwa file yang masuk sesuai dengan ketentuan yakni format PDF. Nah, jadi ya ini. Jika memakai format lain yaitu misalnya ada Word, maka tabel tidak bisa menerima atau menolak akses tersebut. Selanjutnya ada user review. Tadi ada user enggak, sekarang kita login ke user review. Nah, ini adalah halaman user untuk review. Di halaman ini, review dapat membaca esai dan memastikan skor input dari from ini akan masuk ke tabel review. Saya mendesain form ini
sehingga interaksi pengguna dengan database di belakang layar terasa sangat sederhana. Ini adalah contohnya. Ini ada aplikasinya di bawah. Terus ya. Hmm. Baiklah, sekian presentasi mengenai implementasi sistem basis data pada web reviewer essay yang saya kerjakan ini. Besar harapan saya melalui desain database yang yang baik dan solid ini, efisiensinya dalam pertukaran feedback tulisan dapat tercapai dengan maksimal. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.